resmi Radek Kronik gabung dengan Fenerbahce. Pembicaraan antara AC Milan dan juga tim Super League Turki yakni Fenerbahce kini mengalami kemajuan pesat. Pemain yang berusia 29 tahun itu kini segera meninggalkan San Siro. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, AC Milan akan mendapatkan fee transfer kisaran 4,5 hingga 5 juta euro dari hasil penjualan sang pemain. Liverpool resmi pinjamkan Fabio Carvalho ke Hull City. Kembalinya Fabio Carvalho ke Liverpool tidak berlangsung lama. Gelandang serang tersebut pindah lagi untuk bergabung dengan Hull City dengan status pinjaman selama sisa musim. Wolverhampton, Leicester City, Southampton, dan juga Fulham termasuk di antara klub-klub yang dianggap berminat kepada sang pemain. Namun pemain asal Portugal itu kini menyelesaikan kepindahannya ke Hull City. Hull City saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen Championship dan kini memiliki 2 pemain pinjaman Liverpool di skuad mereka. Fabio Carvalho bergabung dengan Taylor Morton di Humberside. Gerard Pique umumkan ingin jadi pelatih. Gerard Pique akan membuat kejutan dengan kembali ke dunia sepak bola hanya 14 bulan setelah ia mengumumkan gantung sepatu. Namun kali ini ia ingin kembali menjadi seorang pelatih. Pique adalah pemilik dari FC Andorra, sebuah tim sepak bola profesional yang saat ini berada di Divisi 2 Spanyol. Tim tersebut bisa menjadi kemungkinan untuk debutnya sebagai pelatih. Sadil dicoret Adam Malis masuk ke skuad Timnas Indonesia. Sadil Ramdhani dicoret Sintayong dari Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Adam Malis masuk sebagai penggantinya. Nama Adam Malis sebelumnya tak terpilih oleh Sintayong sebagai 26 pemain yang didaftarkan ke Piala Asia 2023. Situasinya kini berubah jelang 1 hari pembukaan Piala Asia. Sadil Ramdhani bukan satu-satunya yang ditepikan oleh Sintayong meski ada sejak pemusatan latihan. Arkan Fikri juga tidak digunakan meski ikut serta dengan rombongan timnas menuju Qatar. Juventus bungkus mantan pemain AC Milan. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan akan segera mendatangkan bek Thiago Jallo dari klub Ligue 1 Prancis yakni Lille. Thiago bukan sosok pemain asing dengan sepak bola Italia, sebab ia sebelumnya pernah bergabung dengan AC Milan. Dilansir oleh Fabrizio Romano, ia menyebut Juve dan kubu Thiago kini tengah membahas kontrak sang bek tersebut. Kabarnya ia akan mendapatkan kontrak hingga Juni 2008. Lazio kalahkan AS Roma. Lazio sukses menumbangkan sang tetangga AS Roma dengan skor tipis 1-0 dalam laga perempat final Coppa Italia. Lazio memastikan kemenangan lewat gol penalti yang dicetakkan oleh Mattia Zaccagni di awal babak kedua. Dengan hasil ini Lazio pun berhak melaju ke semifinal untuk menghadapi pemenang di babak 8 besar lainnya yang mempertemukan Juventus versus Frosinone. Sedangkan di partai lain langkah AC Milan di Coppa Italia terhenti di babak perempat final. Di babak ini yang berlangsung di San Siro, Milan tumbang dengan skor akhir 1-2 dari Atalanta. Kedua tim berhasil mencetakkan gol di ujung babak pertama. Skor lebih dulu dibuka oleh sepakan dari Rafael Leao di menit ke-45 dan Atalanta kemudian membalas tak lama kemudian melalui Ten Koopmeiners di menit 45+2. Skor akhirnya berbalik unggul ke Atalanta di babak yang kedua. Koopmeiners mencetakkan gol keduanya di menit ke-59 kali ini lewat eksekusi penalti. Di partai semifinal nanti Atalanta sudah ditunggu oleh Fiorentina. Dari hasil leg pertama Carabao Cup, Liverpool sukses mengalahkan Fulham dengan skor akhir 2-1 di Anfield Stadium. Fulham sebenarnya berhasil memecah kebuntuan lebih dahulu dan sukses menjaga keunggulan tersebut beberapa saat. Gol Fulham dicetakkan oleh Willian di menit ke-19 di babak pertama. Barulah di babak kedua Liverpool membalikkan situasi. Sumbangsi gol dari Curtis Jones di menit ke-68 dan juga Cody Gakpo di menit ke-71 memastikan Liverpool berbalik unggul 2-1. Hasil ini menjadi modal berharga saat bertandang ke Fulham 2 pekan lagi. Sedangkan dari hasil Super Copa Espanya, Real Madrid sukses membungkam Atletico Madrid dengan skor akhir 5-3. 5 gol Real Madrid masing-masing dicetakkan oleh Anthony Rudiger, Ferland Mendy, Dani Carvajal, gol bunuh diri dari Stefan Savic dan juga aksi dari Brahim Diaz di masa extra time. Atletico Madrid sendiri memberikan perlawanan yang sengit. Oscar Cornelius mencetakkan gol lewat aksi dari Mario Hermoso dan juga Antoine Griezmann, serta gol bunuh diri Kepa Arrizabalaga di babak kedua. Dengan hasil ini Real Madrid berhak melaju ke partai final untuk menghadapi pemenang antara Barcelona versus Osasuna.
Liverpool masih belum ternoda di kandang sendiri. Liverpool berhasil comeback 2-1 atas Fulham di semifinal Carabao Cup di leg pertama. Terus masih terjaga kesuciannya di Anfield Stadium di musim ini dan belum terkalahkan di kandangnya sendiri. Dilansir dari BBC, Liverpool masih menjaga kesucian Anfield Stadium alias belum pernah kalah di kandang sendiri di musim kali ini. Dengan Liverpool total meraup 14 kemenangan dan 2 kali seri dalam seluruh kompetisi. Antoine Griezmann pecahkan rekor gol terbanyak di Atletico Madrid. Antoine Griezmann kini sah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi Atletico Madrid dalam laga derby melawan Real Madrid pada ajang Supercopa de España. Ia berhasil menyalip torehan dari legenda klub yakni Luis Aragonés. Dengan golnya ke gawang Kepa Arrizabalaga, Griezmann sukses melewati Luis Aragonés sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Atletico Madrid dengan total 174 golnya. Aragonés mencapai rekornya dalam 370 pertandingan, sementara Griezmann hanya membutuhkan 368 pertandingan bersama Los Rojiblancos. Cedera lagi, Paulo Dybala diragukan bisa tampil lawan AC Milan. AS Roma harus kehilangan Paulo Dybala pada awal babak kedua saat menghadapi Lazio. Dalam wawancara pasca laga, Jose Mourinho menyebut Dybala mengalami masalah otot yang sudah bolak-balik dideritanya di musim ini. Belum ada laporan resmi mengenai kondisi dari sang pemain, namun Mourinho mengatakan akan sulit baginya untuk turun pada laga akhir pekan ini ketika berjumpa dengan AC Milan. AS Roma akan tawarkan kontrak baru terbatas untuk Jose Mourinho. Jose Mourinho telah menyatakan dengan sangat tegas bahwa dia ingin bisa bertahan di AS Roma. Dan para penggemar juga merasakan hal yang sama, sehingga kabarnya pihak klub akan menawarinya kontrak baru dengan batasan tertentu. Kontrak itu dilaporkan hanya akan berlaku untuk 1 musim lagi, dengan opsi musim kedua yang akan diaktifkan hanya jika ia bisa mengamankan kualifikasi ke Liga Champions di musim selanjutnya. Inter Milan resmi pinjamkan Lucien Agume ke Sevilla. Ketimbang jasanya tak terpakai di tim asuhan dari Simeone Inzaghi, Inter Milan kini memutuskan untuk meminjamkan gelandang Lucien Agume ke Sevilla di bulan Januari. Kesepakatan peminjaman Luis Agume ini resmi diumumkan oleh Inter Milan dan juga Sevilla di situs mereka masing-masing. Inter meminjamkan Agume ke Sevilla selama 6 bulan ke depan, atau tepatnya sampai dengan 30 Juni 2024. Los Rojiblancos kemudian diberi opsi untuk bisa mempermanenkan status sang gelandang di akhir masa peminjamannya dengan nilai transfer yang angkanya mencapai 8 juta euro atau sekitar 136 miliar rupiah. Newcastle belum menyerah untuk datangkan Calvin Phillips. Newcastle masih dalam pembicaraan dengan Manchester City seiring upaya mereka untuk bisa mendatangkan Calvin Phillips di awal tahun ini. Menurut jurnalis asal Italia Rudy Galetti, Newcastle United masih tertarik dengan jasa Calvin Phillips karena mereka ingin bisa memperkuat lini tengah mereka di bursa transfer kali ini. The Magpies sedang dalam pembicaraan dengan Man City mengenai potensi transfer pinjaman hingga akhir musim. Setelah Jadon Sancho, Man United bakal lepas 4 pemain lagi. Jadon Sancho nampaknya bukan pemain terakhir yang bakal dilepas oleh Manchester United di bursa transfer musim dingin. Ada 4 pemain lagi yang kabarnya bakal dilepas Setan Merah di bursa transfer. Dilansir dari The Daily Mail, ada 4 pemain lain yang bakal dilepas United adalah pemain-pemain muda. Mereka adalah Facundo Bellistri, Hannibal Mejbri, dan Gore dan juga Joe Hagel. Keempat pemain ini rencananya akan dipinjamkan ke klub yang lain. Erik ten Hag menilai keempatnya butuh jam bermain lebih sehingga mereka akan dipinjamkan di paruh kedua di musim ini. Pedro Neto masuk dalam daftar belanja Arsenal. Menurut laporan dari The Athletic, Arsenal kini mengarahkan radar mereka ke Wolverhampton. Mereka berminat untuk bisa mendatangkan Pedro Neto dari Wolverhampton. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta sebenarnya sudah lama menaruh perhatian kepada Neto. Winger asal Portugal itu merupakan winger yang serba bisa. Ia bisa bermain sama baiknya di sisi kiri maupun di sisi kanan.
Ajax incar Jordan Henderson. Henderson mulai mencari cara untuk bisa pergi dari Arab Saudi di bursa transfer musim dingin. Pemain 33 tahun itu mulai dikaitkan dengan beberapa klub asal Inggris lainnya dan juga asal Eropa. Pemain 33 tahun itu mulai dikaitkan dengan beberapa klub Inggris dan juga Eropa. Namun baru satu klub yang dimunculkan namanya oleh media-media Eropa, yakni Ajax Amsterdam. Klub Eredivisie Belanda itu berminat untuk bisa mendatangkan Henderson untuk bisa memperkuat lini tengah mereka. Ajax yang lagi paket usai start buruk di musim ini butuh kepemimpinan dan juga pengalaman dari Henderson. Saat ini Ajax sudah berada di posisi kelima klasemen dengan selisih 8 poin dari zona Eropa. Karim Benzema solusi untuk masalah di lini depan Arsenal. Benzema saat ini bermain di Liga Arab Saudi bersama Al-Ittihad, namun telah dikaitkan dengan kepindahnya menuju Emirates Stadium pada pertengahan musim ini. Kepindahnya ke Arab disebut-sebut telah berubah menjadi buruk setelah ia dikabarkan tidak muncul dalam latihan selama beberapa hari berturut-turut. Akibatnya pemenang Ballon d'Or 2022 itu telah dikaitkan dengan kepindahnya ke London Utara, dan mantan manajer Arsenal yakni Arsene Wenger mencoba memikat pemain asal Prancis tersebut agar bisa membantu masalah lini depan milik The Gunners. Real Madrid incar Jamal Musiala jika gagal datangkan Kylian Mbappe. Real Madrid dikabarkan akan berusaha mendatangkan Jamal Musiala dari Bayern Munchen jika mereka gagal mendatangkan Kylian Mbappe pada musim panas mendatang. Pemain 20 tahun tersebut menempati posisi yang sama dengan Jude Bellingham. Jadi sulit untuk bisa melihat bagaimana Musiala akan cocok dengan skema Madrid nantinya. Manchester United ingin datangkan Jonathan David di bursa transfer Januari. Pelatih kepala Man United yakni Erik ten Hag mengatakan bahwa timnya akan melakukan aktivitas belanja pemain di bursa transfer sebelum akhir bulan ini, dengan seorang penyerang baru yang akan diyakini masuk ke dalam daftar incarannya. Menurut laporan dari Football Transfer, juara Inggris 20 kali itu ingin mendatangkan Jonathan David dari Lille ke Old Trafford sebelum bursa transfer ditutup. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester United harus bersaing dengan Aston Villa demi bisa mendapatkan pemain internasional Kanada tersebut. Resmi Eric Dier bergabung dengan Bayern Munchen. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Eric Dier resmi bergabung dengan Bayern Munchen secara permanen. Puncak dikabarkan membeli sang pemain Spurs tersebut dengan biaya transfer mencapai 4 juta euro saja. Di Munchen nantinya ia bakal berunding dengan mantan rekan timnya di Spurs yakni Harry Kane.